Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan jalla wa 'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab At-Tauhid. Ringkasan dari penjelasan untuk kitab tauhid dari sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Adapun kitab tauhidnya itu adalah pembahasan yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Kita akan melanjutkan pembahasan di malam hari ini. Nah, ini pertemuan kita yang kelima dalam bahas kitab ini. Kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di halaman ke-15 dari pembahasan kita membahas kitab ini. Di halaman ke-15 ini Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan akan memberikan penjelasan dari ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terkait dengan pembahasan perintah untuk bertauhid dan menjauhi segala jenis kesyirikan. Nah, ini merupakan pembahasan pokok, pembahasan asal dan akar dari inti pembahasan di dalam kitab tauhid. Bagaimana beliau ingin menekankan kepada kita tentang kewajiban untuk mentauhidkan Allah. Demikian pula agar seorang itu menjauhi segala jenis dan bentuk macam-macam kesyirikan, apapun itu. Syekh membawakan penggalan ayat dari firman Allah di dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Al-ayah, ini penggalan ayat di dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah
Ini perintah. Waw artinya dan. U'budu berasal dari kata u'bud yang asalnya adalah u'bud, memerintahkan suatu orang, artinya sembahlah olehmu. Tapi ketika datang dengan lafaz u'budu ada waw jamaah, berarti itu menunjukkan bahwasanya di dalamnya ada perintah terhadap orang-orang banyak, yaitu kalian. U'budu, sembahlah oleh kalian. Siapa yang kalian sembah? Datang kalimat Allah, mansub sebagai objek, sebagai Rabb yang disembah. Wa'budullah, dan sembahlah oleh kalian Allah. Nah, ini perintah namanya ini. Nah, kita telah mengetahui kaidah yang kita hafal bersama, al-aslu fil amri lil wujub, bahwasanya asal segala perintah itu bermakna wajib. Nah, ini perintah. Jadi hukum asal perintah baik dari Al-Quran ataupun hadis itu hukumnya wajib sampai ada dalil yang memalingkan dari kewajibannya. Nah, ini pahami ini. Dan dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan u'budullah, sembahlah Allah. Nah, tidak ada pemalingan dari perintah ini, menunjukkan tidak ada tawaran bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintah, tidak hanya mengatakan wahai manusia sembahlah oleh kalian Allah, bukan cuma itu. Tetapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla bihi syai'an, dengan sesuatu apapun. Coba lihat. Berarti terkait dengan penetapan sembahlah Allah, dari sini ada kalimat yang datang sebagai larangan. Janganlah kalian menyembah, memberikan sekutu untuk Allah apapun itu. Berarti kalau kita menyembah Allah, kalau misalnya dibilang sembahlah Allah, tidak cukup hanya menyembah Allah, tapi kita harus menafikan segala peribadatan yang diberikan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kita telah menjelaskan juga, pembahasan telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya penetapan saja itu tidak cukup. Kita tetapkan saja Allah sebagai satu-satunya Rabb, itu tidak cukup. Harus ada penafian. Demikian pula penafian saja tidak ada penetapan, maka ini juga tidak cukup. Maka harus terpenuhi dua permasalahan, yaitu kita tetapkan Allah sebagai Rabb satu-satunya, dan kita tolak, kita tiadakan, kita hilangkan seluruh peribadatan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun jenisnya. La malakun muqarrabun, baik itu malaikat, wala nabiyyun mursal, baik itu rasul yang diutus. Apalagi hanya sekedar orang soleh, ya kan? Malaikat saja tidak berhak untuk disembah, padahal malaikat tidak penuh dengan dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah sebutkan dalam Al-Quran, malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Kalau diperintah pasti dilakukan, ya kan? Dan dia selalu melakukan apa yang Allah perintahkan terhadap mereka, para malaikat itu. Apalagi ma'asyiral muslimin azakumullah, zaman sekarang orang-orang yang mempertuhankan nabi, bahkan tidak mempertuhankan nabi, mempertuhankan dari orang-orang yang sama sekali tidak dekat dengan syariat Islam. Ketika ada hajat, keinginan, ketika ada kepentingan, ketika dalam keadaan susah, mendesak, harus meminta pertolongan, yang mereka panggil adalah orang-orang yang jauh dari agama Allah. Mereka beristighatsah, meminta pertolongan kepada para wali yang sudah mati saja. Itu jelas kesyirikan. Li'annal mauta la yasma'un, karena orang mati itu tidak bisa mendengar. Apalagi kalau mereka meminta kepada orang-orang yang mereka adalah orang-orang pelaku maksiat, ya, orang yang fajir, orang yang fasik, bahkan orang-orang kafir dipanggil-panggil oleh orang-orang sebagai sesuatu yang mereka jadikan tempat untuk beristighatsah, menyelamatkan mereka di kala sulit. Inna'udzubillah, ya.
pelanggaran terhadap syariat yang bentuknya adalah kesyirikan. Baik, jadi jelas sekali di sini ada perintah untuk bertauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam segala jenis ibadah. Dalam segala jenis ibadah, dan ada larangan untuk melakukan kesyirikan apapun yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Baik itu malaikat, baik itu nabi, apalagi orang soleh, lebih-lebih orang yang tidak soleh. Apalagi itu adalah benda mati, pepohonan, kuburan, gunung-gunung tertentu, tempat-tempat yang dikeramatkan. Na'udzubillah. Ya, sesuatu yang hendaknya kita mengingatkan manusia. Kemudian disebutkan di dalam syarah, Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan, kata beliau, la tusyriku, janganlah kalian menyekutukan, yakni maksudnya utrukus syirka, tinggalkanlah oleh kalian kesyirikan. Utruku itu berasal dari kata taroka yatruku, fi'il amarnya adalah utruk. Kalau utruk di dalamnya ada dhamir anta, tinggalkanlah olehmu. Tapi ketika memerintahkan orang banyak, utruku, tinggalkanlah oleh kalian. Apa yang ditinggalkan? Asyirka, yaitu kesyirikan. Kenapa asyirka mansub? Kenapa asyirka mansub setelah fi'il amr? Maf'ulun bihi, ahsanta. Ketika ada fi'il amr, artinya ada perbuatan yang kita diperintahkan, ada sekaligus di situ orang yang diperintahkan. Tinggal sesuatu yang diperintahkan itu apa? Kalau di sini kan tinggalkan oleh kalian. Yang disuruh tinggalkan kalian. Kalian disuruh apa? Meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Asyirka. Mansub sebagai maf'ulun bihi. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillahi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kesyirikan ini definisinya. Antum bisa garis bawahi di sini atau bisa di stabil way. Kata beliau, syirik definisinya adalah wahwa. Definisi dari syirik itu adalah taswiyatu ghairillah billah. Taswiyah itu artinya menyetarakan, menyamakan, menyetarakan antara selain Allah dengan Allah. Coba lihat, selain Allah banyak kan makhluk semuanya. Mau itu malaikat, mau itu nabi, mau itu pepohonan, mau itu bebatuan, semua menyamakan yang selain Allah billah dengan Allah. Bisa nggak disamakan? Nggak bisa. Dari segi zat nggak bisa disamakan. Dari segi penyembahan peribadatan jauh tidak bisa disamakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Di dalam ayat lain Allah katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya apa? Syirik definisinya adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan ghairillah selain Allah billah dengan Allah. Itu syirik namanya. Kita menyamakan saja sudah kesyirikan, apalagi kalau kita memberikan ibadah untuk selain Allah. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Fima huwa min khasaisillah. Dalam hal apa? Fima huwa min khasaisillah. Dalam hal khasaisillah, sesuatu yang menjadi keistimewaan yang hanya khusus diberikan untuk Allah. Sekarang kita tanya, Allah itu siapa? Rabb. Allah itu siapa? Pencipta. Allah itu siapa? Yang mengatur segala urusan. Allah itu siapa? Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Semuanya Allah Azza wa Jalla. Sekarang, setiap yang Allah cipta namanya apa? Makhluk. Artinya selain Allah Azza wa Jalla berarti apa? Makhluk. Semua yang ada di muka bumi ini namanya alam, alam semesta. Itu adalah kullu ma siwallah. Semua yang selain Allah namanya apa? Alam, alam semesta ini. Wa nahnu wahidun min dzalikal alam. Kita ini manusia salah satu dari alam itu yang Allah ciptakan itu. Sekarang perhatikan. Definisi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khasaisillah, dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Siapa yang mencipta? Allah. Berarti apa? Yang disembah juga Allah.
Itu keistimewaan yang hanya diberikan kepada Allah. Itu adalah kekhususan yang diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut tertinggi itu diberikan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau ada makhluk yang memberikan rasa takut tertingginya kepada makhluk yang lain, itu sudah memberikan hal yang mestinya diistimewakan untuk Allah diberikan kepada selain Allah. Inilah definisi syirik. Sudah, apapun jenisnya, mau bentuknya pemberian sholat, mau bentuknya pemberian puasa, mau bentuknya pemberian penyembelihan, semua yang diberikan yang harusnya khusus untuk Allah diberikan kepada selain Allah. Ini namanya apa? Syirik. Apapun lah jenis namanya yang dia katakan, intinya kalau itu sebenarnya khusus untuk Allah kemudian diberikan untuk selain Allah, itu namanya adalah syirik. Ini betul-betul detail penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian kata beliau, syai'an. Di dalam ayat ada dikatakan la tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Syai'an itu artinya sesuatu apapun. Coba pahami kalimatnya jemaah. Janganlah kalian menyekutukan Allah, janganlah kalian berbuat syirik, ya, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Apapun itu. Karena jangan sampai nanti ada mengatakan, oh kita diperintahkan untuk meninggalkan syirik, kita diperintahkan agar kita jauh, jangan melakukan syirik. Jangan melakukan syirik. Maksudnya apa? Kita nggak boleh menyembah patung, nggak boleh menyembah berhala. Selain itu boleh. Kalau begitu memberikan rasa takut terbesar kepada selain Allah boleh. Mereka katakan itu kan nggak menyembah, hanya memberikan. Maka sudah dibantah. Syekh mengatakan jika itu menjadi sesuatu yang menjadi keistimewaan yang berhak hanya diberikan untuk Allah, karena itu kekhususan Allah diberikan kepada selain Allah, ini namanya syirik. Kata beliau, syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi. Adapun kalimat syai'an itu adalah nakirah. Nakirah itu diantara tandanya adalah bertanwin. Dan dalam ilmu nahu dipelajari bahwasanya nakirah itu adalah sesuatu yang umum. Sesuatu yang umum. Kalau dikatakan rojulun, apa artinya rojulun? Laki-laki. Laki-laki yang mana? Laki-lakinya umum, semua laki-laki. Tapi kalau dimasukkan alif lam ar-rajulu, apa artinya? Laki-laki yang itu. Itu namanya ma'rifah. Itu dikhususkan yang itu saja, yang lain tidak. Tapi di sini coba lihat, kalimat syai'an itu adalah nakirah. Sesuatu yang bentuknya umum, belum ditentukan, masih umum. Fi siyaqin nahyi. Ketika ada nakirah fi siyaqin nahyi, berada dalam konteks fi siyaq, artinya konteks, berada di dalam konteks larangan. Ada isim nakirah, dia tersusun dalam bentuk konteks larangan. Coba lihat ayatnya apa? La tusyriku bihi syai'an. Larangan tidak? Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini konteks larangan tidak? Larangan. Maka kata beliau, syai'an itu adalah isim nakirah yang terletak fi siyakin nahyi, dalam konteks larangan. Ini ada kaidah umum yang mesti kita hafal. Ketika ada isim nakirah terletak di dalam konteks atau kalimat larangan, maka kata beliau fata'ummus syirka, maknanya adalah mencakup seluruh jenis syirik. Fata'um itu artinya menjadi umum, ya, menjadi umum asyirka, menjadi umum kesyirikannya. Maksudnya apa? Fata'ummus syirka artinya mencakup segala jenis kesyirikan, baik itu kesyirikannya penyembahan yang diberikan, atau rasa takut yang diberikan, rasa harap berlebihan kepada selain Allah. Demikian pula bentuknya puasa atau bentuknya pengagungan, baik keyakinan ataupun ucapan amalan. Semua jenis syirik, kabirahu wa saghirahu, baik itu adalah jenis syirik yang besar atau syirik yang kecil. Berarti kita bisa memetik faedah dari ucapan Syekh Shalih Fauzan ini bahwa asyirku nau'an. Syirik itu terbagi menjadi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Jangan sampai kita pahami yang tidak boleh syirik akbar.
Allah mengatakan apa? La tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang dikatakan itu tidak boleh syirik akbar kata orang. Syirik asghar boleh kata dia. Maka kita katakan ini adalah isim nakirah yang terletak di mana? Konteks larangan. Artinya apa? Mencakup segala jenis kesyirikan, besar ataupun kecil. Paham ya? Syirik akbar ya contohnya pemberian ibadah kepada selain Allah, memalingkan ibadah yang harusnya khusus untuk Allah diberikan kepada selain Allah. Ini namanya syirik akbar. Adapun syirik asghar dicontohkan Nabi adalah riya, yaitu mereka beramal ingin dilihat, ya, beramal ingin dilihat. Mereka ingin amalnya itu dilihat manusia. Ya, ini namanya syirik asghar yang Nabi SAW mewanti-wanti sahabat agar mereka tidak terjatuh dalam syirik asghar karena sangat berbahaya sekali. Dalam hadis Nabi mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu qala ar-riya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terjadi kepada kalian itu adalah syirik asghar. Kenapa Nabi bilang aku sangat khawatir kalian itu terjatuh dalam syirik asghar? Kenapa Nabi bilang aku khawatir? Kenapa Nabi nggak bilang aku khawatir kalian itu terjatuh dalam syirik akbar? Sekarang saya tanya, yang mana besar dosanya? Syirik akbar atau asghar? Akbar. Akbar itu mengeluarkan dari agama, menghapuskan seluruh amalan. Dan kalau dia mati di atas kesyirikan, murtad, kafir, kekal dalam neraka. Kalau syirik asghar, dia cuma mengurangi keimanan, tapi tidak sampai mengkafirkan. Apalagi kalau dikatakan menghapus amalan, tidak. Ya, apalagi kalau dikatakan orang yang mati di atas syirik asghar apakah kekal dalam neraka? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi kenapa Nabi khawatir sahabatnya terjatuh dalam syirik asghar, bukan syirik akbar? Padahal syirik akbar yang lebih berbahaya. Kenapa? Kenapa bisa? Kenapa kira-kira jawabannya? Ada yang tahu? Karena sahabat nggak mungkin melakukan syirik akbar. Ngapain Nabi khawatir? Nggak mungkin kalian lakukan syirik akbar. Sampai Nabi saja mengatakan apa? Inna syaitan, sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang di Jaziratul Arab. Syaitan udah putus asa. Kalau kita mau ngajak orang-orang di Arab ini nyembah selain Allah, udah nggak mungkin, kata syaitan. Udah putus asa syaitan. Tapi syaitan tidak putus asa untuk memecah belah umat, memecah belah persaudaraan. Makanya di mana-mana, ya, tidaklah setiap ada komunitas dakwah orang yang tegak di atas pemahaman salaf kecuali pasti ada perseteruan di situ. Itu sudah pasti. Karena kalau kalian diajak untuk berbuat syirik, udah nggak mungkin berbuat syirik, ya kan? Di zaman Nabi juga seperti itu. Ya, kalau diajak orang-orang Jazirah Arab itu mau berbuat syirik oleh syaitan, sudah tidak mau semua. Tapi syaitan tidak putus asa untuk membuat manusia itu terpecah belah. Makanya di mana-mana perseteruan. Di masjid sana keributan, di masjid sana perseteruan. Itu biasa. Ya, di sini kita sadar bahwasanya nikmat persaudaraan itu nikmat yang sangat betul-betul mesti kita jaga. Jangan sampai kita membuat syaitan ketawa-ketawa, ya, gara-gara perbuatan kita yang menyenangkan mereka. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Jadi jelas ya, kenapa Nabi mengkhawatirkan sahabatnya itu terjatuh dalam syirik asghar. Jadi jelas alasannya. Kalau syirik akbar, Nabi nggak usah khawatirkan, mereka tidak akan melakukan itu. Tapi Nabi khawatirkan syirik asghar, karena syirik asghar ini kadang-kadang ditiupkan syaitan aja satu kalimat langsung riak di hati. Ya kan? Ketika ditanya, aku khawatir kalian terjatuh dalam syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Kata Nabi, ar-riya. Syirik asghar itu adalah riya. Seorang itu beramal ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Salat ingin dipuji manusia, sedekah ingin dipuji manusia, puasa ingin dipuji manusia. Ini namanya syirik. Jadi syai'an mencakup semua jenis syirik, besar atau kecil. Kemudian kata beliau, al-ma'nal ijmaliyyu lil ayah. Ini sudah sering ya, kalimat al-ma'na al-ijmali lil ayah. Apa artinya? Makna al-ijmali. Al-ijmali apa? Global. Makna global dari ayat ini. Maksudnya ayat ini membahas apa sih? Ternyata kata Syekh, ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu wa yanhahum 'anil syirki wa lam yakhussa naw'an min anwa'il ibadati la du'aan
wala salatan wala ghairahuma liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadati walam yakhussa naw'an min anwa'i syirki liya'umma an-nahyu jami'a anwa'i syirki. Coba lihat Syekh Shalih Fauzan ya betul-betul detail membahas dari makna global dalam ayat ini. Apa sih maksud dari ayat ini? Syekh mengatakan ya'murullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Siapa yang diperintahkan? Ibadahu. Ibad itu jamak dari abdun. Abdun artinya hamba. Kalau ibad berarti hamba-hambanya. Allah memerintahkan hamba-hambanya, makanya mansub ya, ibadahu. Kenapa enggak ibaduhu? Kenapa ibadahu? Jawabannya karena sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Allah memerintahkan, siapa yang diperintahkan? Hamba-hambanya. Untuk apa? Bi ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Untuk menyembahnya saja. Wahdah artinya saja. Untuk menyembahnya saja, la syarikalah, tidak boleh untuk menyekutukannya. Jadi perintah Allah itu untuk apa? Agar hamba-hambanya hanya memberikan ibadah untuk Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sudah, ini perintah Allah. Wa yanhahum 'anil syirki, dan melarang mereka. Siapa mereka? Seluruh makhluk, hamba-hambanya, dan melarang mereka anisyirki, dari kesyirikan. Ini bukan hanya manusia ya, semua makhluk yang Allah cipta yang dibebankan untuk ibadah. Siapa yang dibebankan untuk ibadah? Jami'ul tsaqalain, dua ats-tsaqalain, dua yang berat. Maksudnya adalah jin dan manusia. Jadi bukan cuma manusia yang berhak untuk ibadah, yang diperintah untuk ibadah dan mereka dilarang untuk syirik. Syaitan, jin juga sama. Makanya kalau manusia itu berbuat syirik, mereka akan dapat dosa. Maka jin dan syaitan juga sama. Kalau mereka berbuat syirik, mereka dapat dosa. Itu jin-jin, syaitan-syaitan yang masuk di tubuh manusia, itu jin kafir yang berbuat syirik tentunya. Makanya diruqyah dengan Al-Quran, terbakar dia. Karena kalau muslim nggak mungkin masuk dan mengganggu muslim yang lain. Orang kalau ada jin masuk di tubuh muslim, mengganggu tidak? Mengganggu. Yang fokus jadi menghayal-menghayal nggak jelas, ya kan? Memikirkan sesuatu yang tidak jelas, melamun. Yang asalnya dia ingin melakukan sholat, gara-gara diganggu syaitan, akhirnya apa? Nggak sholat. Muslim nggak boleh mengganggu muslim. Jadi andai kata ada orang diruqyah mengatakan jangan ruqyah saya jin muslim, percaya? Kok muslim ganggu muslim? Bilang saja, kok muslim ganggu muslim? Keluar. Ukhruj ya adu Allah. Keluar engkau wahai musuh Allah. Selesai. Jangan mau ditipu. Oh saya muslim ini sama seperti kalian. Ya, dia ceritalah dengan apa-apanya. Saya ini sholat setiap hari, saya punya ibadah juga, saya rajin puasa. Omong kosong. Ya. Syaitan itu suka menipu. Ya, suka menipu. Andai kata dia benar, itu pun hanya dalam permasalahan yang dikhususkan saja. Ketika ada syaitan yang mencuri dari harta di Baitul Mal di zaman Nabi, ditangkap oleh Abu Hurairah. Ya, dia mengancam akan membawa kepada Nabi, akan kubawa engkau kepada Nabi. Takut ketemu Nabi. Dia bilang jangan, aku akan ajarkan kepadamu satu doa yang jika engkau baca akan terlindungi dari gangguan syaitan. Diajarkanlah ayat kursi. Dilaporkanlah oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku 3 kali jumpa maling di Baitul Mal, ya kan, mencuri di Baitul Mal, tapi dia meminta agar aku tidak membawanya kepadamu, dan dia memberikan kepadaku satu pengajaran doa. Apa doanya? Kata Nabi. Diajarkanlah, disampaikanlah oleh Abu Hurairah bahwa syaitan itu mengajarkan kepadaku ayat kursi. Maka kata Nabi, sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, engkau benar dan dia pendusta. Jadi syaitan itu pendusta, nggak usah dipercaya. Maka salah metode orang-orang yang meruqyah, diajak bicara, diajak cerita, karena itu akan membuat perseteruan. Dia bikinlah cerita-cerita bohong. Ya, dia bikinlah cerita-cerita supaya suami istri itu bertengkar. Kenapa saya ganggu istri ini? Karena orang ini suka selingkuh, kata dia. Kenapa suaminya kemasukan? Karena suaminya suka selingkuh. Dia bikin cerita-cerita untuk membuat perselisihan antara suami dan istri. Ini ma'asyiral ikhwah harus dipahami.
harus dipahami. Kemudian kata beliau, wa yanhahum 'anil syirki. Jadi seluruh para hamba mereka dilarang untuk berbuat syirik. Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadati. Allah tidak mengkhususkan. Walam yakhussa artinya apa? Allah tidak mengkhususkan naw'an min anwa'il ibadati, satu jenis ibadah atau satu jenis pun dari jenis-jenis ibadah. Allah enggak khususkan. Kalau kalian ibadah khusus untuk ini saja, sembahlah Allah, beribadahlah kalian khusus untuk ibadah ini saja. Enggak, Allah enggak khususkan. La du'aan, tidak hanya untuk berdoa. Berdoalah kalian kepada Allah. Kalau enggak berdoa, enggak usah sama Allah. La solatan, tidak juga solat. Beribadahlah kalian, maksudnya solatlah kalian. Kalau solat untuk Allah, tapi kalau selain solat enggak apa-apa untuk selain Allah. Enggak. Wala ghairahuma, Allah tidak khususkan kita ibadah itu hanya dalam satu jenis saja untuk Allah, tapi semua ibadah untuk Allah. Selesai perkara. Untuk apa itu semua? Liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadati, agar perintah Allah ini mencakup segala jenis ibadah. Jadi kalau kita Allah katakan ubudullah, sembahlah oleh kalian Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, maksudnya ibadah apa? Semua jenis ibadah harus diberikan kepada Allah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi semua yang jenisnya ibadah diberikan kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, ibadah itu apa? Apa itu ibadah? Ismun jami' lima yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Bahwasanya ibadah itu adalah nama yang universal, melingkup, mencakup segala jenis perkara yang Allah cinta. Semua yang Allah cinta ibadah. Salat cinta Allah, ibadah. Mencuri Allah enggak cinta, berarti bukan ibadah. Semua nama-nama yang Allah cintai, perbuatan yang Allah cintai, ucapan yang Allah cintai, itu mesti diberikan kepada Allah saja, agar ya seorang hamba itu hanya mengkhususkan ibadah, semua jenis ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, berikutnya kata beliau, walam yaqussa naw'an min anwa'i syirki, dan Allah juga tidak mengkhususkan satu jenis syirik saja. Ya, Allah SWT tidak mengkhususkan satu jenis pun dari jenis-jenis syirik. Maksudnya larangan syirik, la tusyriku bihi syai'a, jangan kalian berbuat syirik. Apakah kita hanya dikatakan jangan kalian berbuat syirik dalam solat, kalau selain solat boleh? Apakah begitu? Tidak. Tapi semua syirik tidak boleh. Liya'umman nahyu jami'a anwa'i syirki, agar ya larangan tersebut mencakup jami'a anwa'i syirki, segala jenis kesyirikan. Jelas ya? Jadi ibadah itu mencakup segala jenis ibadah, hanya diberikan untuk Allah, dan syirik mencakup segala jenis syirik, tidak boleh diberikan kepada nggak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah, dan mencakup seluruh jenis kesyirikan. Seluruh jenis kesyirikan, karena kesyirikan itu sangat banyak sekali jenisnya, jemaah. Ya, makanya kita diajarkan Nabi doa, ya, agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan, ya, dalam keadaan kita tidak tahu. Karena ada orang yang asalnya dia adalah al-muwahhid, orang yang bertauhid, tapi dia nggak tahu ternyata yang seperti itu termasuk kesyirikan, ya. Ternyata yang seperti itu termasuk kesyirikan. Contoh saja sebagian amalan yang dilakukan oleh sahabat. Sahabat itu kan mereka adalah orang-orang yang kebanyakannya mengenal dakwah Islam, mengenal dakwah sunnah itu ketika usia yang sudah tua. Awalnya mereka pelaku kesyirikan juga. Ketika mereka telah memeluk Islam, maka banyak di antara mereka yang masih terbawa-bawa kesyirikan zaman dulunya, sebelum mereka masuk Islam. Di antara mereka ada yang ngalap berkah, menggantung-gantungkan senjata di atas pohon, ya, menggantung-gantungkan senjata di atas pohon, ngalap berkah, ya, supaya berkah kata dia. Coba lihat itu kesyirikan. Padahal mereka ini sudah ahlu tauhid, para sahabat ini. Cuma mereka dalam keadaan tidak tahu bahwa itu kesyirikan, tidak tahu bahwasanya itu adalah kesyirikan. Makanya kita berlindung, ya Allah, lindungilah aku dari perbuatan syirik dalam keadaan aku tahu dan dalam keadaan aku tidak tahu. Berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, munasabatul ayati lil bab, sisi kesesuaian ayat ini dengan bab kitabut tauhid. Annaha ubtudiat bil amri bit tauhidi wan nahyi anisyirki, fa fiha tafsirut tauhidi bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirki. Bahwasanya ubtudiat,
ubtudiat bil amri bit tauhid. Bahwasanya dimulai bil amri untuk perintah bit tauhid, untuk mengerjakan tauhid. Bahwasanya kita para hamba dimulai oleh Allah, diperintahkan untuk melakukan amalan dengan tauhid. Wan nahi 'ani syirki, dan dilarang untuk melakukan kesyirikan. Fa fiha tafsirut tauhid, dan di dalam ayat ini juga terdapat penafsiran tentang tauhid. Apa itu tauhid? Bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirki. Bahwasanya tafsir dari tauhid, pengertian dari tauhid itu adalah bi annahu ibadatullahi wahdah, bahwa kita hanya memberikan ibadah untuk Allah saja, wa tarku syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Itu tafsir tauhid. Tafsir dari tauhid. Yang terakhir yaitu ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa dipetik, apa yang bisa diambil faedah dari ayat ini. Maksudnya faedah-faedah yang bisa dipetik dari ayat potongan surah An-Nisa ayat ke-36. Ada 5 faedahnya di sini. Saya menyebutkan yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah, wajibnya mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ifrad artinya mengesahkan. Wajibnya mengesahkan Allah di dalam ibadah, semua jenis ibadah. Kenapa? Li'annallaha amara bidzalika awwalan, karena sesungguhnya Allah yang memerintahkan hal tersebut awwalan, yang paling pertama. Yang paling pertama Allah perintahkan apa? U'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, tauhidkanlah Allah. Itu yang paling pertama. Kata Syekh, wa huwa akadul wajibat, dan memberikan ibadah kepada Allah semata atau mentauhidkan Allah itu adalah akadul wajibat, kewajiban yang paling akad. Apa artinya akad? Kewajiban yang paling kuat, kewajiban yang paling ditekankan, kewajiban yang paling muakkad, yang paling ditekankan. Ini faedah pertama. Faedah kedua kata Syekh, tahrimu syirki. Dalam ayat ini terdapat faedah kepada kita bahwasanya pengharaman syirik. Ya, haramnya perbuatan syirik. Kenapa? Li'annallaha naha anhu, karena sesungguhnya Allah melarang perbuatan syirik tersebut. Fahuwa asyaddul muharramat, dan dia adalah perkara yang paling ditekankan dari perkara-perkara yang haram. Semua keharaman, puncak tertinggi dari perkara haram adalah syirik. Yang ketiga, an-najtina basyirki. Itu salah harokat ya, an-najtinabi. Yang benarnya an-najtina basyirki syartun fi sihhatil ibadati. Bahwasanya menjauhkan kesyirikan, menjauhi kesyirikan itu adalah syartun fi sihhatil ibadah, adalah salah satu syarat dari sahnya ibadah. Perhatikan ini jemaah. Di antara syarat sah ibadah menjauhkan diri dari syirik. Karena sholat itu nggak akan berguna kalau pelakunya masih berbuat syirik. Puasa berguna tidak kalau pelakunya perbuatan syirik? Ya nggak berguna. Karena syirik itu menghapuskan amalan. Ya enggak? Apa gunanya orang sholat kalau dia berbuat syirik? Makanya sepakat para ulama, jika kita diimami oleh imam yang imam tersebut adalah pelaku kesyirikan, syiriknya syirik akbar, tidak sah sholatnya makmum. Kenapa? Karena makmum beriman dengan orang yang sudah dihapus semua amalnya, termasuk keislamannya. Nggak sah sholatnya. Tapi kalau imamnya pelaku maksiat yang tidak mencapai kesyirikan, maka sah sholatnya. Yang dosa imam, makmum tidak dosa. Sholat diimami dengan seorang pencuri, sholat diimami dengan seorang yang merokok, sholat diimami dengan seorang yang maksiat. Sah sholat kita sebagai makmum? Sah. Yang dosa dia, antara dia dengan Allah. Tapi kalau perbuatan syirik, kenapa tidak sah? Karena imamnya sudah Allah hapuskan semua amalnya, termasuk syahadat yang dia baca. Ya tidak? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini dalilnya jelas. Allah katakan apa? Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, sudah diturunkan hukum untukmu wahai Muhammad. Sungguh jika engkau berbuat syirik satu kali saja akan dihapus semua amalmu, kata Allah. Satu kali dihapus semua amalmu, dan engkau akan jadi orang yang merugi pada hari kiamat.
Sudah. Jadi jangan katakan lagi kita yang keras mengatakan orang yang berbuat syirik itu kafir, sholat di belakangnya mereka tidak sah. Bukan kita, tapi Allah yang mengatakan di dalam ayat Al-Quran, dan masih banyak ayat yang mendukung tentang permasalahan ini. Baik, kemudian ya, saya mengatakan apa? An-najtinaba syirki syartun min sihatil ibadah. Bahwasanya menjauhi diri dari kesyirikan itu adalah syarat dalam sahnya ibadah kita. Ya, makanya seorang itu ketika dia sholat ada toharoh. Di antara syarat sahnya sholat apa? Toharoh kan? Bersuci. Dia harus bersihkan hissiyah, toharoh badannya dia bersihkan semua dari segala jenis hadas, najis, bersih. Hatinya juga dibersihkan dari kesyirikan. Ya, kalau dia sholat ada rasa dengki dengan bapaknya karena dipaksa, nggak sah sholatnya. Berarti dia bersihkan dirinya dari hadas dan najis, hatinya nggak bersih. Ya, ini dibahas oleh para ulama dalam permasalahan fikih. Li'anna Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahyi 'anil syirki. Karena sesungguhnya Allah qarana menggandengkan al-amra bil ibadah, perintah untuk ibadah, bin nahyi 'anil syirki, digandengkan dengan larangan untuk berbuat syirik. Tidak ada satupun perintah untuk menyembah Allah kecuali digandengkan dengan larangan berbuat syirik. Faedah yang keempat, anna syirka haramun qalilahu wa katsirahu. Sesungguhnya perbuatan syirik itu haram sedikit ataupun banyak. Qalilahu artinya sedikit, katsirahu banyak. Jadi perbuatan syirik itu boleh, tidak boleh, banyak ataupun sedikit. Akan sedikit ji. Tetap tidak boleh. Kabirahu wa saghirahu. Besar ataupun kecil. Dua-duanya tidak boleh. Li'anna kalimata syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi. Karena dalam ayat potongan surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syai'an itu adalah nakirah fi siyaqin nahyi, dalam konteks larangan. Fata'ummu kulla dzalik, maka itu mencakup segala jenis syirik. Paham antum ya? Jadi syirik itu besar kecil, mau syiriknya banyak atau sedikit, semuanya haram. Faedah yang terakhir menjadi penutup pertemuan kita di malam hari ini, annahu la yajuzu anna syirka ma'allahi ahadun fi ibadati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh untuk menyekutukan Allah dengan seorang pun. Enggak boleh kita sekutukan Allah dengan siapapun, seorang pun tidak boleh. Ya, dalam ibadah, fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. La malakun, tidak boleh memberikan ibadah kepada malaikat. Kita jadikan tandingan untuk Allah, malaikat, tidak boleh. Malaikat kan nggak pernah bermaksiat, berarti mereka suci. Tuhan kita berikan ibadah, nggak boleh. Wala nabiyun, tidak juga para nabi, sebagaimana orang-orang menyembah nabi. Ada orang menyembah nabi? Ada nggak orang menyembah nabi? Jangankan nyembah nabi, nyembah selain nabi saja ada, apalagi nyembah nabi. Makanya ketika Nabi meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas naik di atas mimbar. Ini mimbar jemaah, naik Abu Bakar di atas mimbar, mengumumkan kepada para sahabat, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Kata Abu Bakar apa? Barang siapa yang selama ini di antara kalian ada yang menyembah Nabi Muhammad, tengok Nabi Muhammad sudah mati, sudah meninggal. Jadi kalau kalian ada yang menyembah Nabi Muhammad, lihat masa yang disembah mati, Nabi Muhammad mati, kata Abu Bakar As-Siddiq. Wa man kana ya'budullah, siapa di antara kalian menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Allah zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Ya, itu nyembah Nabi kasusnya. Belum lagi nyembah Ali bin Abi Thalib, ada nyembah Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai Ali bin Abi Thalib memerintahkan sahabat untuk membuat lubang besar. Diperintahkan untuk mengisi kayu bakar, isi lubang itu dengan kayu bakar. Dikumpulkan manusia-manusia yang mereka menyembah Ali, dimasukkan di situ, dibakar oleh Ali. Coba lihat. Berarti apa? Malaikat tidak boleh, Nabi nggak boleh, apalagi selain Nabi. Sahabat biasa, apalagi itu orang fasik, orang fajir, pelaku maksiat disembah. Naudzubillah. Wala solihun, nggak boleh menyembah orang soleh, sebagaimana banyak yang dilakukan oleh penghuni-penghuni atau orang-orang yang menyembah penghuni kubur zaman hari ini. Beristighatsah kepada orang mati, isti'anah kepada orang mati, minta kepada orang mati. Kalau dikatakan, ngapain kalian sembah orang mati? Mereka jawab, la na'buduhu, ma na'buduhu, kami enggak menyembah illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya mengharapkan agar kami dekat dengan orang mati akan mendekatkan kami dengan Allah. Kenapa kalian enggak minta langsung sama Allah? Kenapa mesti minta sama orang mati? Orang mati bisa mendengar? Orang mati enggak bisa mendengar.
Ya, orang mati tidak bisa mendengar apa yang diucapkan dan diminta kepada orang mati tersebut. Kalau kita harus melalui perantara orang mati, berarti kita katakan Allah itu pelit, ya kan? Itu namanya tasbih al-khaliq bil makhluk. Sama saja kita menyerupakan Allah pencipta dengan makhluk. Makhluk nggak bisa memberikan kecuali harus pakai perantara. Kita kalau minta hajat sama presiden bisa langsung? Nggak bisa, pakai perantara melalui menteri-menterinya. Apakah kita minta sama Allah harus pakai perantara baru sampai? Jawabannya itu sama saja, kalian menyamakan antara pencipta dengan makhluk. Makhluk itu harus pakai perantara baru sampai, ya kan? Tapi Allah nggak perlu perantara, langsung minta sama Allah. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah, yang pertama kata para ulama. Yang kedua, kalau kalian harus pakai perantara kepada orang soleh, berarti kalian menyerupakan atau mengatakan Allah Azza wa Jalla itu pelit, tidak mau memberi kecuali harus pakai perantara. Coba lihat, nah ini tidak boleh menyembah orang soleh. Minal aulia, dari para aulia, wala sonam, apalagi memberikan ibadah kepada sonam. Sonam jamaknya asnam. Tahu sonam? Al-musawwar, berhala-berhala yang memiliki bentuk seperti patung. Patung itu dibentuk. Ada sinonim dari sonam, yaitu wasan. Sonam artinya berhala, tapi berhala yang punya bentuk namanya al-musawwar. Berhala yang punya bentuk disebut dengan sonam, jamaknya asnam. Seperti Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, jauhkanlah anak cucuku, keturunanku dari menyembah sonam, menyembah berhala. Maksudnya apa? Berhala yang punya bentuk, yaitu apa? Patung-patung. Ada sinonim dari sonam, namanya wasan. Wasan ini adalah ghairu musawwar, berhala yang tidak punya bentuk. Nggak dibentuk dia, memang rupanya seperti itu tanpa dibentuk, tanpa dibikin. Seperti apa? Pohon. Seperti apa lagi? Gunung. Seperti apa lagi? Banyak hal-hal yang tidak dibuat, tapi memang seperti itu. Nyatanya seperti itu, mereka sembah seperti itu. Namanya wasan. Bisa dibedakan ya? Baik, li'anna kalimat syai'an ammatun, karena sesungguhnya kalimat syai'an itu bermakna umum. Baik, wallahu alam. Selesai dalam pembahasan ini terkait dengan bab perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan untuk berbuat syirik. Selesai pembahasan kita di pertemuan kelima. Insyaallah kita masuk di pertemuan ke-6 biidznillah taala di halaman ke-16 ya, dalam pembahasan yang berikutnya. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.